Ternyata hanya 300 orang. Padahal berapa jumlah bangsa Midian yang akan dilawan, yang akan dihadapi? 135.000. Kita akan lihat dari Hakim-Hakim 6, kita akan baca dari ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bangsa Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal. Mereka berubah setia sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel itu ke tangan bangsa Midian. Selama 7 tahun, keadaan bangsa Israel sangat menyedihkan. Mereka menderita, mereka kekurangan, sembunyi ya di kubu-kubu karena mereka ketakutan dengan orang-orang Midian itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya itu kepada Gideon ya. Waktu itu Gideon sedang mengirik gandum dengan tempat yang tersembunyi karena takut. Coba kita lihat jawabannya Gideon apa. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jawabannya Gideon itu adalah kejawaban yang orang yang putus asa. Karena situasi, keadaan, kondisi yang menyebabkan dia ketakutan. Tetapi ada yang mengatakan, hai engkau pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Saat ini keadaan susah, tidak bisa merdeka di negeri sendiri karena dijajah oleh bangsa Midian. Boro-boro Tuhan menyertai. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat keadaanku yang sengsara? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Saya mengimajinasikan lagi ya, jawab Gideon. Tuhan, saya ini gak punya apa-apa. Tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Keluargaku sendiri juga lagi susah. Boro-boro suruh menyelamatkan bangsa Israel. Dia mengatakan bahwa Tuanku dengan apakah aku selamatkan? Karena dia tidak merasa punya apa-apa. Bahkan dia mengatakan, apakah Tuhan tidak tahu ya? Pasti tahu ya. Kaumku adalah kaum yang paling kecil. Keluarganya itu keluarga paling kecil di antara suku Manasye. Dan dia pun orang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Dia merasa bahwa ya aku muda. Orang tidak berpengalaman. Belum ada kebijaksanaan siapa yang mau mendengarkan aku. Jadi kalau Tuhan mau mengutus aku sebenarnya mungkin salah orang. Tetapi saya bersyukur Tuhan tetap baik. Kata-kata Tuhan tetap baik, kata-kata Tuhan tetap memberikan semangat dan memberikan pengharapan. Seperti ayat 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kata-kata Tuhan yang baik tadi, bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Aku mengutus engkau, aku sendiri yang akan menyertai engkau. Gideon mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan.
iman Gideon dibangkitkan. Ayat ke-17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Gideon mendengarkan apa perkataan Tuhan. Ya, timbul semangatnya. Dia kemudian mengolah roti, daging, ya ada kuah, kemudian dipersembahkan itu. Dan Tuhan berkenan dengan persembahan itu. Dengan mengulurkan tongkat, kemudian persembahan itu sudah terbakar. Saat tumbuh pengharapan dan semangatnya, maka imannya itu tumbuh. Gideon sekarang dia menjadi pahlawan yang sungguh-sungguh berani. Aksi pertama Gideon, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia meruntuhkan mezbah Baal dan kayu-kayu yang ada. Tuhan memerintahkan, robohkan patung-patung Baal, mezbah-mezbah Baal. Gantikan untuk mezbah Tuhan. Gideon kemudian diberi nama Yerub-Baal, yang merobohkan tiang-tiang Baal. Kemudian Gideon minta tanda lagi dari Tuhan. Tuhan, kalau benar-benar aku kau suruh untuk memimpin umat Israel, mengalahkan Midian, aku minta tanda. Dia kepingin lebih mengkonfirmasikan lagi. Tanda itu adalah bulu dombanya itu basah, tapi sekelilingnya kering. Tuhan mengabulkan apa yang diminta oleh Gideon itu. Besok paginya, bulu domba itu sampai bisa diperas. Dan sekelilingnya kering. Tuhan jangan marah ya, satu lagi tandanya. Sekelilingnya itu basah dan bulu dombanya itu kering. Maka yakinlah Gideon bahwa sungguh-sungguh inilah saatnya Tuhan membuat terobosan yang luar biasa. Gideon mengumpulkan 32.000 tentara, ya. Tuhan berfirman, masih terlalu banyak orang yang menyertai engkau. Kumpulkan sendiri-sendiri, yang minum dengan berjongkok kumpulkan di sini, kemudian yang minum dengan menjilat itu dikumpulkan di sebelah sana. Akhirnya terkumpul bahwa orang yang duduk jongkok untuk minum air itu ternyata hanya 300 orang. Padahal berapa jumlah bangsa Midian yang akan dilawan, yang akan dihadapi? 135.000. Iman Gideon menembus kemustahilan. Iman Gideon mengalami breakthrough, ya, terobosan yang luar biasa. Dengan sangkakala yang ditiup, kemudian buyung yang dipecahkan, dan obor. Gideon maju menghadapi bangsa Midian. Dan Alkitab mencatat Gideon mengalami kemenangan yang luar biasa. Tuhan itu sendiri yang berperang untuk Gideon dan orang Israel. Hari ini kita belajar tentang dua hal. Yaitu yang pertama, diri kita adalah apa yang Tuhan firmankan, bukan apa kata orang. Yang kedua adalah iman dan ketaatan kita itu bisa melampaui kemustahilan. Iman dan ketaatan kita membuat breakthrough. Karena bukan kita sendiri yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang untuk kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita bersama Tuhan menembus kemustahilan dengan iman